أصبحنا وأصبحنا بذكر الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصل ورضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah pada pagi hari ini, subuh ini kita dihimpun oleh Allah di majlis ini. Semoga majlis kita ini majlis yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita masih di surat At-Takwir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzal nujumu qadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru usilat wa idzal wuqutu busirat wa idzal biharu sujirat wa idzal nufudu zuwidat wa idzal maw'udatu su'ilat. Di surat Takwir ini sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa rukun iman itu kan ada 6. Yang 6 itu kalau disingkat itu Allah sering menyebutnya dengan 2 kata. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fayukrim jarah. Biasanya hanya dipakai 2 oleh Allah. Siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka muliakanlah tetangganya. Nah, para muhaddisin menjelaskan kenapa Allah hanya menyebut 2 hal itu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka muliakanlah tetangganya. Karena yang 4 sebenarnya meliputi yang 2. Jadi yang 2 ini meliputi yang 4. Sehingga apa? Sehingga ini kalimatul jami'. Dia kalimat yang singkat, yang padat. Yang 2 ini meliputi yang 4 yang ada di rukun iman. Iman, ketika iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan meliputi iman kita kepada kerasulan, kepada kitabnya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala di surah At-Takwir membawa rasa yang ingin dimasukkan kepada orang-orang kafir ketika itu. Kenapa? Karena orang kafir ini dalam posisi hatinya yang tertutup, ya. Hati mereka yang tertutup ini sehingga mereka mencela baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak ayat yang kita temukan itu adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala menghibur hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana mereka mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang gila. Ya. Kenapa? Menurut mereka gila karena tidak ada ajaran sebelumnya seperti ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Ya, kalau dahulu mereka bisa menikah sampai 100 lebih, ya, 100 lebih untuk bisa menikah. Ketika ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibatasi dengan 4 saja. Sebelumnya mereka boleh membunuh bayi-bayi yang baru lahir sekehendak mereka, sebagaimana perempuan yang lahir mereka bunuh, maka Islam menyelamatkan dan memuliakan perempuan. Sebelumnya mereka boleh saja berzina di sembarang tempat, melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Semenjak Islam datang, perempuan-perempuan yang dimuliakan oleh Islam sehingga dijalurkan dengan jalur yang resmi, yaitu dengan pernikahan. Hal ini membuat mereka tidak bisa menerima
Maka Allah mengingatkan mereka. Nah, salah satunya cara Allah adalah mengingatkan mereka tentang apa yang terjadi kepada alam ini. Jadi kan surat Takwir ini menggambarkan di awal 1 sampai 12 itu mengingatkan kepada mereka apa yang terjadi yang terdekat dari diri mereka, dan yang setelah itu apa yang terjadi di dunia ini, dan 6 yang apa yang akan terjadi di yaumul akhir kelak. Jadi 12 yang 6 yang akan terjadi di dunia, yang 6 yang akan terjadi pada mereka dan kita di yaumil akhir kelak. Maka di ayat yang pertama idza syamsu kuwirat, yang ini semakin kemarin yang kita bahas bahwa sesuatu yang pasti terjadi salah satunya adalah matahari. Matahari ini kan yang paling terdekat, yang bisa kita lihat, yang orang kafir Quraisy dahulu juga bisa melihat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuwirat. Kuwirat itu cahayanya yang digulung. Ya seperti orang pakai sorban ditutup kepalanya sehingga tidak lagi keluar cahayanya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa seperti seseorang yang sedang berada di pasar, sedang rame-ramenya di pasar, setelah itu Allah tutup, Allah matikan cahaya matahari itu, maka jadilah gelap gulita. Semoga kita tidak sampai pada waktu itu. Ya, kita tidak tahu Pak. Yaumul Qiyamah itu kapan gitu ya? Karena memang itu adalah sirrun. Ya, Allah Subhanahu wa taala, rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sajalah sedang di rumah, apalagi malam hari, ya Bu. 1:30, jam 1, jam 12, jam 10:30, ya, lalu lampunya mati gelap. Nah, dan Allah menggambarkan itu dengan kata idza syamsu kuwirat, yang pasti akan terjadi. Nah, karena ini bisa dilihat, matahari ini bisa dilihat, bisa dijangkau oleh panca indera kita, maka Allah mengambil hal yang terdekat dari orang kafir Quraisy. Salah satunya adalah matahari. Matahari cahayanya itu kata Allah, kami akan gulung sehingga menjadi gelap. Yang kedua, wa idzan nujumun qadarat. Jadi bintang yang kita lihat itu kan bercahaya. Tapi suatu saat seperti lampu ini semakin lama dia menjadi redup dan pada akhirnya mati. Nah, bintang itu, At-Tabari mengatakan bahwa bintang itu kalau sudah mati Pak, sudah mati cahayanya, tak ada cahaya lagi di bintang itu, maka dia akan jatuh. Sama matahari juga begitu. Ketika fungsi daripada matahari itu sudah tidak berfungsi, maka dia tertutup, gelap, dan dia mulai berterbangan. Maka itulah yang terjadi idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Ya, menurut informasi BMKG itu di Indonesia letupan terbesar itu, potensi letupan terbesar itu kan ada di Sumatera. Jadi kalau itu terjadi, saya lupa. Jadi potensi terbesar itu meledak dari Sumatera itu. Dan kalau ini meledak, menurut BMKG seluruh gunung Merapi yang ada di seluruh Indonesia akan bersamaan juga akan meledak. Jadi, dan Allahu a'lam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan itu wa idzan nujumun qadarat. Jadi menyentuh indera, menyentuh hati kita, menyentuh keimanan kita. Nah, makanya sebenarnya takwir ini adalah wilayah keimanan. Bahwasanya
untuk memotivasi kita bahwa kita ini akan berakhir. Jangankan kita, Pak, matahari akan berakhir, bintang akan berakhir. Nah, dan tidak ada yang bisa memberhentikan. Coba kalau kita ingin bertanya, hari saja, Pak, hari saja ada yang bisa memberhentikan hari. Ini kan sudah hampir bulan Dzulhijjah. Ya, tanggal berapa sekarang Dzulqa'dahnya ini? 22 kan? Sudah Dzulqa'dah akhir. Nah, Dzulqa'dah. Qa'ada itu kan, zu itu artinya adalah memiliki. Qa'ada itu artinya duduk. Jadi, makanya disebut dengan Dzulqa'dah, memiliki duduk. Apa maksudnya memiliki duduk? Kalau orang duduk lama-lama, lama gitu ya, seperti orang yang lagi ngopi di kafe, kalau duduk berapa jam? Ya, satu cangkir itu, satu cingkir itu bisa 4 jam duduk di kafe. Duduk lama seperti itu disebut dengan qa'ada. Makanya disebut dengan Dzulqa'dah. Maksudnya apa? Orang-orang dahulu kalau sudah masuk Dzulqa'dah, mereka lebih banyak duduknya. Untuk apa? Untuk persiapan haji. Untuk persiapan haji. Tidak ada perang, tidak ada perdagangan. Ya. Jadi ada bulan-bulan tertentu mereka tidak melakukan aktivitas kecuali hanya persiapan untuk haji. Makanya disebut dengan Dzulqa'dah. Pahala dilipat gandakan, dosa juga dilipat gandakan. Naudzubillahnya. Maka ketika masuk di awal Dzulhijjah, maka Dzulhijjah hampir sama dengan Dzulqa'dah. Zu sama memiliki zu. Tapi kalau Dzulhijjah artinya zu itu memiliki. Hijjah dari kata hajah. Hajah itu artinya butuh. Ya, yang butuh. Makanya orang pulang haji itu ya dapat gelar, nggak tahu tuh gelarnya kok bisa haji, bisa hajah. Sebenarnya bagus sebenarnya, nggak tahu saya. Maksudnya adalah mengingatkan bahwasanya orang yang setelah pulang haji itu hajahnya kepada Allah, kebutuhannya kepada Allah jauh lebih lebih kuat. Makanya disebut haji dan hajah. Walaupun gelar itu hanya ada di Indonesia ya, di tempat lain tidak ada. Ya, teman saya pulang dari Singapura, dia bilang, loh, Indonesia ini ada gelar apa itu yang ha itu? Saya bilang, itu orang yang baru pulang haji, dan bilang namanya hajah. Begitu katanya. Di tempat kami tidak ada pakai hajah, pakai haji itu tersebut. Nah, jadi hajah itu artinya adalah kebutuhan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang yang sudah dalam posisi itu, Pak, maka seperti diriwayatkan bahwa Nabi itu kan punya 2 cucu, ya, Hasan dan Husain. Jadi Hasan ini orangnya luar biasa, dan yang Husain ini mirip dengan Nabi Muhammad. Jadi kalau ingin melihat kemiripan dengan Rasulullah SAW, maka lihatlah Husain. Tapi kalau ingin melihat sifatnya yang begitu dekat dengan Nabi Muhammad, maka lihatlah Hasan. Nah, Hasan ini pernah berjalan bersama anaknya. Nah, waktu itu kan fitnatul kubra, sedang fitnah besar-besarnya, termasuk terjadinya pembunuhan dan Husain ketika itu kan keluarga Nabi dihina. Masya Allah ya Pak. Padahal itu dekat nggak dengan masa kenabian? Sangat dekat. Sangat dekat dengan masa kenabian. Keluarga Nabi sudah dihina, Pak. Keluarga Nabi sudah dihina. Tidak hanya dihina, dipenggal kepalanya. Dipenggal kepalanya Husain itu. Ya, mengerikan. Jadi Husain ketika itu sedang keluar di wilayah Karbala itu, di hadapan dengan pasukannya Muawiyah ketika itu,
karena terjadi perebutan kekuasaan yang sangat luar biasa ketika itu. Dan Husain mengatakan, apa kata Husain ketika itu? Tidakkah kalian ingat tentang Muhammad? Maksudnya wajahnya itu kan mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Orang yang sudah tertutup matanya dengan keimanan kepada Allah dan Rasulnya, Pak, tidak peduli. Didekati, dipukul, pada akhirnya dipancung kepalanya Husain tersebut. Mengerikan, ya, mengerikan. Dan itulah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan orang-orang kafir Quraisy, coba lihat matahari itu kami tutup, kata Allah, kami tutup cahayanya. Dan ketika itu tuntaslah fungsi matahari itu. Ketika bintang itu kami tutup fungsinya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inkadarat itu sudah mulai kabur dan akhirnya sudah tidak ada lagi bercahaya. Maka akan terjadilah huru hara yaumul kiamah. Maka Hasan itu ketika dihina oleh orang, anaknya berkomentar, ayah, Allah taruddu, hai ayah, kenapa engkau tidak jawab hinaan mereka itu? Kata anaknya Hasan. Kata Hasan, dengan apa aku bisa menjawabnya? Setelah dia cari di hatinya yang paling dalam, kosakatanya di dalam pikirannya ini, dalam hatinya, tidak dapat dia temukan, Pak. Coba kalau kita dihina oleh orang, kira-kira keluar nggak kosakatanya? Kaki 4, kaki 5 keluar semua ya, Pak. Kalau kita dihina, Hasan itu bilang, tidak saya temukan kata untuk bisa menjawab dia dengan kata yang kasar. Maksudnya di hatinya Hasan itu tidak ketemu, Pak, kosakata itu. Ya, kalau saya ketemu, Pak. Sangat cepat gitu, di bawah alam sadar gitu ya. Di bawah alam sadar Hasan itu mengatakan, tidak aku temukan kosakata bisa membalas ucapan orang tersebut, kata Hasan. Masya Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, jadi dua sudah. Matahari ditutup cahayanya. Yang kedua, bintang juga akan menjadi redup cahayanya dan akhirnya akan mati. Yang ketiga kata Allah, wa idzal jibalu suyyirat. Nah, jibal itu adalah gunung. Ya, gunung-gunung kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, suyyirat. Nah, terjemahan kemenak, suyyirat itu diartikan dengan hancur. Masuk logikanya juga kata suyyirat, karena saro itu artinya berjalan. Man saro ala darbi wasola. Siapa yang berjalan di muka bumi akan dia sampai. Saro disebutkan dengan wazan fu'ilat. Ya, fu'ilat ini artinya gunung yang begitu bisa sekuat sedemikian rupa. Suyirat, Allah perjalankan, Pak. Jadi bisa saja gunung Merapi itu, antara gunung Merapi itu akan berbenturan. Nah, ada penjelasan yang logis dan ilmiah menurut saya. Jadi teorinya bahwa gunung Merapi itu ternyata terhubung antara satu dengan yang lain. Ya. Yang batu di Sumatera, asapnya keluar di Gunung Kelut, gitu kan? Jadi ternyata gunung-gunung Merapi itu saling terhubung antara satu dengan yang lain. Di mana terhubungnya? Wallahu a'lam. Ya, mungkin di dasar bumi, di dasar laut, seperti juga jauhar, seperti juga telaga, seperti juga danau. Ya, di Sumatera Barat itu ada danau. Yang pertama adalah Danau Singkarak, yang kedua Danau Maninjau. Posisinya Danau Singkarak itu jauh lebih tinggi daripada Danau Maninjau. Nah, kalau kita ke Danau Maninjau melewati 44 kali keloknya. Nah, Pak Tohari yang pernah ke sana. Nah, itu ada pernah nelayan yang di Danau Singkarak ini dibawa oleh pusaran, Pak. Dibawa sama kapalnya itu, ditarik ke bawah. 3 bulan berikutnya ketemu mayat itu di Danau Maninjau. Jadi jaraknya antara Danau Singkarak dengan Danau Maninjau, kalau kita naik
bis sekitar 3 jam. Sekitar 3 jam. Dan mayatnya itu masih utuh. Nah, akhirnya bahwa antara makhluk-makhluk Allah, ya termasuk ya danau itu, ya termasuk gunung itu, pada akhirnya nanti kata Allah Subhanahu wa taala, itulah sumber-sumber kekuatan Allah ingin menunjukkan bahwasanya Allahus Somad, bahwasanya Allah itu tempat kita bersandar. Jadi sudah cukup besar ya Pak. Matahari, bintang, gunung. Nah, Allah ingin mengatakan, loh yang menurut kalian besar di muka bumi itu ternyata di mata Allah sesuatu yang sangat kecil. Loh kita datangin Gunung Kawi gitu loh. Ada orang yang datang ke Gunung Kawi minta tolong sama Gunung Kawi. Pesugihan itu. Masya Allah Pak. Yang diuntungkan dengan masyarakat kami itu. Jadi kalau di sana itu kan banyak orang jual ayam hitam. Tapi tidak usah ternak ayam hitam ya Pak. Karena ayam hitam itu laku di sana. Karena setelah pulang mereka bersemedi itu penyembelihan. Kalau enggak ayam hitam, kalau enggak kambing. Ustaz tahu dari mana? Kebetulan teman saya kampungnya di situ gitu kan. Lah kamu usahamu apa? 2 katanya. Apa itu? Yang pertama ayam, yang kedua adalah kambing. Lah buat apa? Di sini kalau kambing-kambing tertentu harganya mahal katanya. Nanti kan dukunnya yang cerita Pak. Kambing itu cirinya ini, matanya begini, kakinya demikian, ekornya demikian. Hebat dukunnya saya bilang kan. Ternyata itulah yang diminta oleh jinnya sebenarnya, bukan gunungnya. Maka itu. Yang keempat, apa kata Allah? Wa indal isyaru uttilat. Apa arti al-isyar? Al-isyar itu dari kata asyara. Asyara itu 10. Sama dengan wal fajar walayalin asyar. Ya, asyar sama dengan isyar, yaitu 10. Tapi bentuknya adalah fi'al di sini. Al-fi'al. Apa maknanya? Al-isyar itu 10 itu onta-onta yang bunting Pak. Di bulan ke-10. Ya, bulan ke-10. Jadi harta termahal orang-orang kafir dahulu adalah ketika ontanya bunting di umur 10 bulan. Nah, itulah yang berharga untuk hidup mereka. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzal isyaru uttilat. Uttilat itu dalam bahasa lain disebut dengan utlah. Utlah itu artinya liburan, Pak. Liburan. Maksudnya liburan apa? Kosong. Tidak ada aktivitas. Maksudnya apa? Wa idzal isyaru uttilat, ketika itu onta-onta bunting yang 10 bulan itu sudah tidak diperhatikan oleh orang. Karena apa? Karena dahsyatnya yaumil kiamah. Kira-kira yaumil kiamah mobil-mobil mewah itu masih diperhatikan? Emas yang ada di bawah bantal sudah tidak ingat Pak. Sudah tidak diperhatikan oleh orang. Allah ingin katakan begitu dahsyatnya nanti yaumil akhir kelak itu. Maka Allah mendekatkan sesuatu yang akan terjadi kepada apa yang ada di sekitar mereka. Ini tradisinya orang Arab Pak. Jadi orang Arab itu salah satu yang menjadi kesukaan mereka adalah ketika onta bunting 10 bulan. Wah, itu harta yang luar biasa yang mereka miliki. Selanjutnya kata Allah terakhir, wa idzal wuhusu husyirat. Apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Nah, dalam kondisi normal seperti ini kan binatang-binatang itu kan terpisah-pisah. Ya, yang singa dia sama berada di komplotannya sendiri gitu ya. Yang onta sama komplotannya sendiri. Yang tikus kumpul sama tikus ya. Gimana Pak kumpulnya tikus? Ya, mereka berkumpul sendiri terpisah-pisah.
Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti yaumul akhir kelak itu akan datang. Saya pernah mengalami melihat ini, Pak. Jadi tahun berapa ya? Saya masih kecil ketika gempa dahsyat waktu itu di Sumatera. Saya masih SD lah kira-kira. Saya sedang berada di kebunnya Bapak. Bapak itu nanam rambutan. Ya, Bapak itu nanam rambutan ada sekitar 2 hektar rambutannya itu. Sehingga ketika panen tidak ada orang yang bisa mau manen. Harganya murah. Akhirnya ketika gempa itu terjadi, monyet-monyet itu, Pak, monyet yang ada di hutan-hutan itu keluar semuanya ke kampung, masuk ke kebun rambutannya Bapak tadi. Hitungan jam, Pak, rambutan itu habis ya. Habis. Akhirnya saya berpikir ketika membaca wa idzal wuhusu husyirat. Ini Masya Allah, ternyata binatang-binatang itu ketika itu terjadi mereka berkumpul berbarengan, Pak. Yang monyet keluar, yang babi keluar, yang singa keluar, yang macan tutul. Pernah lihat macan tutul? Nah, itu keluar, Pak. Jadi bertenggerlah mereka di atas pohon rambutan itu. Saya melihat itu. Apakah ini bagian dari hari kiamat gitu, hari kiamat? Macan tutul itu, Pak, itu kan sangat kuat. Kalau yang kita lihat di kebun binatang itu kan kecil, Pak. Kalau yang besar itu lebih besar daripada saya. Itu kalau dia membelah duren. Pernah melihat macan tutul makan duren? Duren itu, Pak, kalau dia makan, dia tidak membelahnya seperti ini. Setelah itu dia makan. Dan kalau dia makan bijinya sama bijinya, itu dia keluar bijinya tanpa merusak bijinya. Tidak ada tanda gesetan, ya, guratan dengan bijinya itu. Kalau jenengan lihat ada di hutan nanti ada duren yang bijinya tertata rapi, tidak ada bekas giginya, itu dia itu. Macan tutul habis makan duren. Nah, jadi rapi, Pak, rapi, tersusunnya rapi, tidak ada sisanya. Maka wa idzal wuhusu husyirat, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diperlihatkan, dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu yang pasti. Nah, kita yang sebagai seorang mukmin hanya bisa menyentuh wilayah sesuatu ini yang Allah gambarkan ini hanya bisa ditangkap oleh iman, Pak. Tidak bisa ditangkap dengan akal. Makanya wilayah-wilayah surat At-Takwir ini adalah sentuhan-sentuhan awalnya adalah sentuhan-sentuhan keimanan. Maka kalau orang yang tidak beriman, susah, Pak, untuk bisa menerimanya ini. Ya, tidak akan nyambung sama sekali. Maka Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa teruslah di posisi kita. Jadi kalau sholat, teruslah jaga sholatnya. Kalau puasa, teruslah jaga puasanya. Kenapa? Karena itu adalah jalan kita untuk membersihkan diri kita perlahan demi perlahan sampai pada kita merasakan keimanan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Jadi wallahu a'lam bishawab. Ini masih di ayat yang ke-5, ke-6 itu masih bicara wilayah yang terjadi di dunia. Nanti yang ke-7 sampai ke-12 itu bicara yang akan terjadi di yaumil akhir, kelak. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ingin ditanyakan? Ustaz, pada. Jika kita tentang kalau kita itu tak layak surga, tapi tidak kuat di neraka. Itu kan perasaan
Kalau mesti punya seperti itu, pada saat itu sudah merupakan ini gimana itu Ya itu kan syairnya Abu Nawas ya. Itu kan syairnya Abu Nawas di dalam ilmu arut namanya tadalli. Tadalli itu merendahkan diri. Ya, merendahkan diri dengan sebuah ungkapan bahwasanya kalau masuk surga itu dia tak layak masuk surga. Maksudnya kalau ilustrasinya ini, seorang santri ingin melamar anak kiai. Ya, datang ke kiai, Pak Yai, saya ingin menikah. Ya. Lalu disodorkan oleh Pak Yainya anaknya. Tentu santri ini berbahasa basi toh, Pak. Ya, berbahasa basi, Pak Yai, nun sewu. Kalau seandainya anak panjenengan kayaknya gak pantas buat saya. Sebenarnya pingin atau tidak? Pingin. Oh, senangnya luar biasa. Yes, gitu ya. Oh, anak Pak Yai. Anak Pak Yai. Nah, kalimat-kalimat ini namanya tazali dalam ilmu arut. Jadi merendahkan dirinya, tidak kuat di neraka, tak pantas di surga. Tapi jenengan jangan pakai ini di doa. Bingung malaikatnya nanti. Ya Allah. Ya Allah, aku itu tak pantas masuk surga, tapi juga nggak kuat di neraka. Malaikat, maksudmu? Malaikat, maksudmu piye? Wong di akhirat itu cuma dua, ya neraka dan surga. Sampean mau minta yang nggak jelas. Jadi sebenarnya kalimat itu kalimatnya Abu Nawas. Jadi dalam ilmu balaghah dan arut itu menunjukkan itu dalam bahasa kita bahasa basi. Tapi perasaan itu kan memang juga terjadi. Ya, perasaan itu terjadi tapi tidak boleh masuk ke wilayah akidah. Ya. Dia masuk ke wilayah ketawaduan iya, tapi tidak boleh masuk ke wilayah akidah. Itu bahasa ketawaduan. Jadi bahasa ketawaduan itu kalau kita pakai di wilayah akidah maka dia akan bertentangan. Ya, sebenarnya ketawaduan itu sebenarnya majazi daripada keinginan-keinginan seseorang. Tapi ketika dia masuk di wilayah akidah, akidah mengajarkan kita soroha, jelas. Ya, di surga ya surga, neraka ya neraka. Jadi itu wilayahnya wilayah ketawaduan. Jadi ada rasa seperti itu iya. Ya, kita pun seperti itu. Nah, tapi kalimat-kalimatnya mungkin yang perlu kita perjelas gitu ya. Kalau Abu Nawas itu kan latar belakangnya begini tuh Pak. Jadi orang-orang tasawuf dahulu kalau mereka menyebut Allah, misalnya gini ya, menjelaskan hadis mana yang lebih afdol, shaf pertama atau shaf kedua? Pertama. Nah, shaf pertama. Di antara shaf pertama yang lebih afdol lagi yang mana? Yang ada di belakang imam. Pertanyaan saya, kalau yang lebih afdol di belakang imam, berarti kan orangnya pingin semuanya berada di belakang imam. Tapi ada para sahabat itu ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau tidak pingin berada di shaf pertama? Apa katanya? Ya Rasulullah, aku malu sama Allah. Aku malu sama Allah. Tak pantas rasanya hamba yang kotor ini berada di shaf pertama. Nah gitu. Jadi bukan berarti tidak pingin di shaf pertama, saking dia ketawaduannya kepada Allah Subhanahu wa taala berada di shaf berikutnya, di shaf berikutnya. Itulah yang disebut dengan tadzalli. Jadi dia merendahkan dirinya di keinginan yang sebenarnya. Keinginan yang sebenarnya adalah masuk surga, tapi dia rendahkan, tak pantas masuk surga. Seperti santri tadilah. Kalau ditanya tenanan, yo pingin lah Pak, mau anak kiai. Tapi itu kan yo apa yang aku pantas. Nah, kira-kira gitu dah terkait dengan syairnya. Akan lambi.
lapang lambe. Ya, kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kopinya sudah dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.